Selamat pagi anak-anak Bapak. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Bapak di pelajaran kewarganegaraan untuk kelas 7. Oke, di pertemuan kali ini kita masih membahas bab 2 tentang norma dan keadilan. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8. Kita mulai ya. Sekarang kita masuk bagian norma hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, dan negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut Avedis, negara hukum mengandung 3 unsur. Unsurnya sebagai berikut. Pertama, namanya supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, equality before of law. Artinya setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. Yang ketiga namanya human rights. Artinya diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Itulah dia norma hukum dan apa itu negara hukum. Jaminan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, pasal 27 ayat 1 bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, artinya setiap warga negara itu sama kedudukannya di dalam hukum dan harus menjunjung tinggi hukum itu tanpa terkecuali untuk setiap orang. Nah, kenapa kita tadi khusus mempelajari norma hukum? Karena norma hukum ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan norma-norma yang lain. Ciri-ciri norma hukum: pertama, dia dibuat oleh lembaga pemerintah yang berwenang. Yang kedua, memiliki sanksi yang tegas, mengikat, mengatur, dan memaksa. Nah, ini berbeda dengan norma yang lain ya. Norma yang lain itu tidak bersanksi tegas, dia tidak memaksa. Berbeda dengan norma hukum. Yang ketiga, norma hukum memiliki alat paksa, yaitu polisi, hakim, dan jaksa. Nah, sedangkan norma-norma yang lain dia tidak memiliki alat paksa. Yang keempat, norma hukum bersifat universal atau berlaku menyeluruh secara umum. Nah, kalau kita bandingkan dengan norma yang lain juga, ini berbeda. Norma kesopanan misalnya, kesopanan pada suatu daerah bisa berbeda-beda tingkatnya dengan kesopanan pada daerah yang lain. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. Inilah fungsi norma hukum. Untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Setiap pelanggaran norma hukum harus mendapatkan sanksi agar terwujud keadilan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat.
Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat ungkapan yang berkenaan dengan keadilan seperti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Bahkan, teori keadilan dalam tujuan hukum dianut oleh negara Indonesia seperti digambarkan dalam setiap putusan pengadilan yang harus diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berarti setiap putusan pengadilan harus didasarkan atas rasa keadilan. Nah, sampai disinilah pelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Karena materi pelajaran kita sudah selesai, Bapak akan memberikan tugas. Tugas kita pertama, apakah yang dimaksud dengan negara hukum? Yang kedua, tuliskanlah ciri-ciri norma hukum. Yang ketiga, tuliskanlah fungsi norma hukum. Nah, inilah yang menjadi tugas anak-anak Bapak di rumah ya. Kerjakan di kertas double folio. Jangan lupa menulis nama, kelas, baru sertakan di situ pertemuan ke-8, tugas pertemuan ke-8. Nah, sekianlah materi pelajaran kita, pertemuan kita pada kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak Bapak semuanya. Kita sambung lagi pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.